Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nggak usah kenalan ya. Kembali lagi dengan saya Ali Sumatera Patni. Dan saja di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum yang ada di praktikum ke 5 ya, tapi masuk ke 4. Nah, ada 2 tuh. Yang pertama ada pertemuan 5 ini ya. Ini saya akan buka ininya. Nah, ini oke, saya besar dengan judul manajemen proses dan proses ya. Sepertinya oke, saya cek. Nah, ini ya, proses dan manajemen proses. Nah, ini ada 2, 4A dan 4B. 4B nya ada di sini. Di sini 4B-nya. Saya perbesar. Nah, ini sama. Dan saya sudah membuat rangkuman ya dari di sebelahnya. Oke, dan saya akan menjawab yang tugas pendahuluan. Nah, ini apa yang dimaksud proses, dan sekaligus saya akan membuka terminal saya. Nah, apa yang dimaksud dengan proses? Jadi proses itu program yang sedang dieksekusi, seperti itu. Kemudian di pertanyaan kedua, apa yang dimaksud perintah untuk menampilkan status proses? Yang pertama ada PS atau proses status. Biasanya diketik seperti ini. Nah, PS. Nah, ini. Tapi jangan dulu ya, nanti ini dulu saya clear dulu. Saya jelaskan dulu gitu. Kemudian ada BS3 juga, perintah yang digunakan untuk menampilkan semua proses dan sistem dalam bentuk hierarki, parents atau child. Kemudian di pertanyaan ketiga, sebutkan opsi yang dapat diberikan pada perintah PS. Yang pertama itu ada menu, yang kedua itu ada menu user. Di user saya sini memakai bismillah. Kemudian ada main A, yaitu mencari proses lainnya atau all gitu. Kemudian ada AU, mencari proses all user. Kemudian ada sama aja ya, A sama AU itu sama aja. Terus kemudian ada min AU, mencari proses udah ya. Terus EH itu semua proses. Untuk H itu untuk hierarki tambahan proses. Kemudian EF itu status dengan karakter grafis. Kemudian juga ada apa yang dimaksud dengan sinyal. Nah, sinyal itu sesuatu yang harus dikendalikan, seperti itu. Dan saja. Nah, kemudian ada perintah yang mengirim sinyal. Ada kill array main nomor sinyal ya, PID. Kemudian di nomor kelima, apa yang dimaksud dengan proses foreground dan background pada job control. Nah, itu sebuah proses yang akan mengontrol sel, menerima input dari keyboard dan mengirim output ke layar. Jadi kita menginputkan ke keyboard, kemudian itu outputnya itu akan keluar dari layar, seperti itu ya, kayak kita mengetik apapun gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada sebuah proses yang menerima input dari terminal dan biasanya berjalan tanpa memerlukan interaksi. Kemudian di pertanyaan ke-6 atau terakhir, apa yang dimaksud perintah-perintah penjadwalan prioritas? Ada top, nice, kemudian ada denies. Nah, pertama-tama saya akan ini ya, apa di soal pertama itu ada ini nih. Download program C++ untuk menampilkan bilangan prima yang menerima prime. Nah, di sini saya akan mengompil program C++. Sebelumnya saya sudah pernah membuat dari program C++. Sebelum dari membuat video ini saya coba dulu, dan ternyata kita harus mendownload G++ nya terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa menjalankan ini. Kalau belum update ya silahkan diupdate di apt sudo G++ nggak salah sebelumnya itu. Oke lah, saya coba. Yang pertama itu saya tampilkan dulu ya PWD. Lah, PWD itu print working directory, digunakan untuk menampilkan directory sekarang. Jadi saya ada di home bismillah seperti itu.
Kemudian selanjutnya itu kita pindah ke si desktop ya. Seperti ini. Nah, karena itu sudah pindah di posisi desktop. Kemudian kita G++. Oh iya, saya sudah membuat ya. Jika kalian belum membuat, bisa saja saya membuat seperti ini. Touch dengan nama apa gitu, misalkan halo .cpp seperti ini. Nah, ini akan membuat touch hello. Kalau kalian penasaran ya di sini. Nah, ini hello. Sebenarnya saya sudah ini membuat bilangan prima. Kalau HCPP ini ya nggak ada isinya gitu. Coba saya buka ya. Nah, ini nggak ada isinya. Kalau diisi ya silahkan gitu, diisi program dalam bentuk C++. Jadi saya hapus saja ya. Saya nanti akan memprint ini. Kemudian ini hasil outnya, tapi saya hapus dulu biar bertahap gitu. Nah, ini bilangan apa primanya gitu. Nah, ini merupakan bilangan primanya di sini. Nah, sudah membuat programnya, ngambil di internet saja ya. Yang penting itu prosesnya. Oke, langsung kembali ke terminal. Nah, setelah di sini saya ingin G++, kemudian ada bil prima ya. Nah, bil prima seperti ini, bilangan prima. Nah, kemudian saya ini enter, dan di sini akan menampilkan output. Tadi kan outputnya kan outnya itu keluar kan. Sekarang kan sudah saya hapus, terus kemudian ada lagi. Nah, ini tuh hasil outputnya gitu. Terus saya coba cetak gitu. Caranya seperti ini. Titik out ya namanya tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menampilkan bilangan prima mulai dari 1 sampai 20. Tapi ya ini bilangan primanya. Jadi bilangan prima itu ya bilangan yang bisa dibagi dengan angkanya itu sendiri atau angka 1 gitu. Kemudian lanjut saja di percobaan kedua ya. Di sini saya memakai satu laptop lagi untuk perintahnya ya. Kalau dari sini kayak kurang enak gitu, enak lebar kayak gini. Oke, selanjutnya ada ya CTRL-T ALT F2. Nah, CTRL-T ALT plus 2 ini kayak diperbesar gitu. Aja kalau mau balik ya ALT F7 gitu. Kemudian di perintah selanjutnya itu kita menampilkan PS atau proses status. Jadi oke, saya coba dulu. Nah, perintah status ini itu instruksi ke PS digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada PID yang ini itu nomor identitas proses. Kemudian ada TTY itu nama terminal di mana proses tersebut aktif. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi ada PS min U ya, PS min U. Seperti ini. Nah, di sini itu untuk melihat faktor atau elemen lainnya. U ini sebagai user gitu. Kemudian selanjutnya ada PS min U terus user saya di sini memakai bismillah. PS min U kemudian bismillah seperti ini. Nah, ini itu untuk melihat sama kayak di atas sih, cuma sini tuh presentasi CPU adalah presentasi CPU time yang digunakan untuk proses tersebut seperti itu. Kemudian saya clear saja ya biar ini bersih. Nah, setelah itu di percobaan selanjutnya itu ada PS min EH, hanya besar ya. Nah,
Ini itu untuk memilih semua proses, dan opsi H menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses child muncul di bawah, proses parents. Proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi seperti itu. Kemudian ada lagi, saya clear dulu biar. Nah, kemudian saya menampilkan serupa dengan langkah 2 opsi min F. Tadi kan pakai H kan, sekarang saya pakai F. Jadi ketik PS, kemudian ada min E, setelah itu F. Nah, ini tuh tampilan serupa dengan langkah 2 opsi min F. Ini akan menampilkan status proses dengan karakter grafis, strip, makanya banyak strip dan underscore gitu. Kemudian saya mengetikkan PS3, tapi saya klik dulu. Nah, kemudian saya klik PS3 ya, gini. Nah, namanya itu kan mohon kan, jadi ditampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki atau parent child. Proses parent di sebelah kiri, proses child sebuah contoh proses unit sebagai parents atau ancestor dari semua proses pada sistem. Beberapa child dari unit ini mempunyai child proses login, mempunyai proses bus atau child bus, mempunyai proses child start, proses start X ini mempunyai child unit, dan seterusnya. Kemudian di percobaan selanjutnya itu ada grab itu untuk menampilkan semua proses mapping berjalan pada sistem. Beberapa konsol virtual saling menampilkan semua proses dikelompokkan dalam satu baris dalam satu angka sebagai jumlah proses yang berjalan. Jadi kita mulai coba seperti ini, PS3, kemudian grab, gini, grab, setelah itu mengetik, gini. Nah, setelah itu pindah ke komen selanjutnya, yaitu kita clear dulu ya, gini. Maaf, keyboard saya memakai keyboard ini nih, nggak bisa nyala nih makanya agak nggak kelihatan. Nah, kemudian selanjutnya itu kita memakai PS min E more ya. Oke, saya coba dulu. Nah, ini itu menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom. Yang pertama itu ada PID, ini nih. Ada PID, TTY, time, dan CMD. Jadi ada 4 kolom seperti itu. Kemudian di selanjutnya itu ada perintah PSAX more. Oke. Oh, ini keluar dulu ya dengan cara Ctrl+C. Kemudian saya clear aja biar nggak dari atas. Setelah itu ada PSAX more. Oke. More seperti ini. Nah, ini itu menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal TTY. Opsi X menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal. Secara logika, opsi ini sama dengan opsi min E. Terdapat 5 kolom PID, TTY, STAT, kemudian tim sama komen. Nah, setelah itu selanjutnya ada perintah ini PSCF. Oke, saya coba. Oh, ini Ctrl+C dulu ya. Nah,
kemudian saya clear lagi. Setelah itu kita coba PS EF. Setelah itu more. Saya juga baru nyoba ini. Coba saja. Nah, di sini itu menampilkan semua proses dalam format daftar penuh. Jika halaman penuh terlihat prompt more di bagian bawah screen, tekan key untuk kembali ke prompt perintah. Nah, itu more. Kita enter itu pasti banyak tuh. Lebih baik kita tekan key. Nah, sesuai perintah. Kemudian kita clear lagi. Seperti ini. Nah, setelah itu di percobaan keempat ya. Waduh, tidak kerasa tuh, langsung percobaan keempat. Mengontrol proses pada sel. Nah, yang pertama itu ada yes seperti ini. Yes. Ini akan berhenti gerakannya kalau kita Ctrl C. Nah, ini saya clear dulu. Nah, kemudian belokkan standar output ke def 0 dengan cara yes tadi kan. Yes, kita belokkan seperti ini ke def, kemudian 0 seperti ini. Sebenarnya di sini itu tulisannya untuk menghentikannya menggunakan Ctrl C, tapi tidak masuk di sini. Oke, nggak apa-apa, langsung ke Ctrl C seperti ini. Kemudian ada untuk melihat status proses gunakan perintah jobs. Oke, nah setelah itu untuk menghentikan job gunakan perintah kill diikuti job number untuk PID proses karakter. Jadi kita klik kill seperti ini. Kemudian mudah-mudahannya belum ya. Oke, jadi sudah. Langsung saja ke percobaan kelima, menghentikan dan memulai kembali job. Kita coba ya. Yang pertama ada yes seperti ini. Kemudian kita, ini tadi sudah ya. Oke, nggak apa-apa, ulangi lagi. Ini di percobaan ke 4B ya. 4B. Yes, kemudian ada seperti ini def. Kemudian ada 0 seperti ini. Nah, bentar kita tunggu. Ini tuh ini akan muncul ini ya, menghentikan terminal tetapi menghentikan Ctrl Z restart untuk menghentikan sementara job gunakan Ctrl Z. Jadi kita Ctrl Z seperti ini. Nah, ini menghentikannya tuh ada stop. Kemudian kita restart job pada foreground gunakan perintah FG. Jadi kita gunakan FG seperti ini. Oh, ini kita kembali ya. Kita CD dulu sebenarnya nih. Gini, saya baru ngerti. Nah, ini nih. Berarti yang di atas tuh tadi nggak pakai desktop, langsung ke ininya. Saya belum lupa tuh, belum keluar dari desktopnya. Wah, langsung saja. Sama-sama belajar juga. Nggak apa, langsung Ctrl C. Oke, langsung saja ke BG. Oh, belum. Oke, saya ini dulu. Sel BG ini akan menampilkan nama perintah diletakkan di foreground. Stop lagi dengan Ctrl Z. Kemudian menggunakan perintah BG untuk meletakkan job. Pada ini ada hubungannya sama di atas ya. Nah, setelah itu kita clear dulu. Kemudian ada yes dan seperti ini sama ya. Jadi ini itu dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal di mana dapat diabaikan jika mencoba mengerjakan job lainnya. Untuk keluarnya itu kita tekan Ctrl C seperti ini. Oke. Loh.
Ctrl Z. Nggak bisa keyboard saya itu. Bentar, apa ini? Oh, enter. Ctrl C, Ctrl D, nggak bisa. Ayo, apa ya ini? ini udah gelar. Oke, saya keluar tadi. gini kayak CLS tadi close. Kemudian di selanjutnya itu ada perintah ps min FAE ya. Lihat job dengan perintah ps min FAE dan tekan enter, kemudian hentikan proses dengan perintah kill. Jadi kita melihat dulu ps, kemudian ada min FAE seperti ini. Nah, kemudian kita kill min 9. Nah, logout dari Alt F7. Alt F7 kan terusannya ketika kita mengklik ini apa, jadi Alt F2 kayak gitu. Itu dulu. Nah, selesai. Itulah hasil yang dapat saya kerjakan dari praktikum yang ke-5 sama ke-6 ya. Minggu ke-5, besok itu minggu ke-6. Dari praktikum 4A dan manajemen proses, dan 4B juga ini. Nah, itu tadi yang dapat saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar juga. Jadi kalau ada salah silakan di komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.